Halo guys, balik lagi di Mobil Pijar. Di episode kali ini kedatangan narasumber yang mau bercerita tentang kejadian mistisnya. Kayak apa? Langsung aja yuk ke narasumbernya. Halo Mas. Halo, Gue manggilnya apa nih? Mas, kakak atau apa nih? Dito aja. Oh, Dito aja langsung ya. Iya, Dito Oh, aja. Dito. Oke. Lo usia berapa? Usia sekarang 20 tahun. 20 tahun. Oh, baru lulus Iya, baru lulus SMK. SMK. Kegiatannya? Kegiatannya ya paling di rumah aja, Di bantu-bantu orang tua atau main lah seperti anak biasa ya. Main ya. Iya. Rebahan ya, kaum rebahan. Iya. Lebih tepatnya sih. Lebih tepatnya. Lu kesini katanya punya cerita mistis. Iya, maksudnya yang lumayan sih. Soalnya saya ngalamin sendiri pada saat itu. Lu yang mengalami sendiri. Saya sama teman saya berdua sebenarnya, cuman kan teman saya asli orang sana, orang Banten. Saya tadinya sekolah di Banten, ya kan? Sekolah di Banten itu saya asrama dari kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, SMK lanjut di sana lagi. Pas akhir-akhir SMK kan itu kayak pandemi. Itu kejadiannya saya ingat tanggal 2 Juli. Tanggal 2 Juli hari Kamis. Tahun ini. 2020. Oh, 2020. Ya, itu saya ingat hari Kamis. Bisa dilihat di kalender deh. Gila, sampai seinget itu ya. Iya, karena emang kejadiannya tuh ya Sehoror itu. iya, kita nggak bisa lupa. Maksudnya saya ngalamin gitu. Jadi kejadiannya tuh waktu saya mau wisata lah ibaratnya, mau liburan gitu. Liburan, jadi tujuan kita tuh ke Tanjung Layar, Sawarna. Tepatnya di desa Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di sana. Kita berangkat itu jam 1 Siang. jam 1 siang. Berangkat jam 1 siang itu dari daerah Labuan. Tepatnya dari Panimbang lah. Itu kalau orang Labuan tahu nanti ada. Itu dari Panimbang, karena kalau kita lewat ke Malingping sana itu jauh, karena kita harus ke Pandeglang lagi. Nah, kita lewat Panimbang yang lewat jalan jalan satu-satunya itu. Jadi itu jalan paling ibaratnya paling pinggir itu, Bu. Udah ke sana udah laut gitu. Tebing laya jurang berarti. Iya. Maksudnya emang udah di pesisir pantai Oh, banget. pesisir pantai banget. Iya, jadi emang sebelum ke pesisir pantai itu kan emang kita lewat hutan juga. Kita jalan jam 1 itu awalnya nggak ada apa-apa. Awalnya normal, karena saya pernah sekali ke sana dan lewat jalan itu normal. Oh, Gitu. ini bukan perjalanan pertama lu. Iya, bukan pertama, udah kedua kali lah. Jadi lu udah tahu rutenya. Iya, udah hafal gitu. Oh, udah hafal. Iya, kan karena di sana juga kita ibaratnya anak asrama gitu, kalau kadang libur kan kita nggak boleh pulang. Jadi kita jalan kemana gitulah. Dari asrama ke Pantai Sawarna nggak terlalu jauh. Ya 1,5 jam lah kurang iya, lebih. lumayan nggak terlalu jauh, deket lah ya buat Iya. anak muda. Cuman kalau ke Banten kan ke Depok mah jauh gitu. Iya. Jadi saya sampailah, kita jalan normal sampai pada satu titik tuh kita lewatin sungai jembatan itu kecil, kira-kira mungkin muat satu mobil aja. Oh, itu jembatan. Iya, cuman emang itu saya bisa pastikan itu mobil nggak akan ada yang pernah lewat situ. Kenapa? Karena jalan kesananya lagi itu kecil, cuman khusus untuk motor. iya, cuman buat motor. Ibaratnya kesananya lagi itu kan emang hutan. Itu emang jalan setapak kayak gitu. Saya jalan pas itu kan setelah sungai itu tanjakan. Logikanya kalau motor nggak kuat itu kita mundur, jatuh di jalan itu minimal mundur lah, berhenti gitu. Ini anehnya, saya udah jalan udah sampai di atas, tiba jatuh begitu aja, Bu. Lu? Iya. Motor lu? Motor saya berdua sama teman saya. Kerikil nggak ada kan. Kalaupun ada kerikil pasti kerasa gitu kalau kita nginjek gitu. Tunggu, sorry, tadi lu bilang sama temen lu satu motor berdua apa dua motor masing-masing? Satu motor berdua, makanya jatuhnya berdua. Ya, kita satu motor berdua jatuh. Kita heran kan, loh kita udah di atas, naik motor pelan, kok jatuh? Akhirnya ya udahlah, nggak apa-apa, mungkin emang ada apa, kurang aja lah ya. Iya gitu, kita mikirnya masih normal positif lah. Aja ya. Iya. Karena kan itu belum ada, setengah jalan pun belum ada itu, Bu.
kita jalan akhirnya kita lanjutin sampai kita 3 kali lewat situ. Ternyata yang ketiga kali itu kita baru ngeh kalau lu lewatin jalan yang sama ternyata. Iya. Jadi intinya lu cuma muter aja. Nggak tahu deh, tapi ya itu cuman di pandangan mata saya nih jalannya ya tetap gitu yang saya jalanin. Karena jujurnya aja Bu, itu emang jalan udah nggak ada, maksudnya kita nggak bisa muter balik tuh udah nggak ada, kecuali kita muter balik Mundur. Iya, balik arah Balik gitu. arah ya. Iya, kalau muter balik yang lewat jalan berbeda tuh nggak ada. Oh, jadi lu padahal tetap maju. Iya. Iya, jalan maju aja gitu. Iya, tetap cuma tiba-tiba di sungai situ itu lagi. Ya, jembatan itu iya, lagi. Maksudnya di situ lagi posisinya. Iya. Sampai yang ketiga kali itu kita baru ngeh. Teman saya kan bilang katanya, "Dit, bukannya tadi kita udah lewat sini?" Kata dia gitu kan. "Oh iya," kata saya. "Iya benar, tadi kita jatuh di sini," kata saya gitu. Akhirnya kita lihat sekeliling gitu. Ternyata emang benar jalan itu. Kita jatuh di situ. Dan di situ kita mulai, wah nggak benar nih, kata saya. Gitu. Makanya kata teman saya, terus kita lanjut apa gimana? Ya terserah, kata saya gitu kan. Akhirnya dia, ya udah lanjut aja, lanjut. Kayak gue udah terlanjur izin ke orang tua, ibaratnya gitu. Udah minta uang gitu kan. Lu tadi jalan jam 1 siang. Lu diputar 3 kali itu berarti sampai jam habis asar lah. Kira-kira sampai habis asar itu. Di posisi masih yang sama juga. Masih ya? Di situ. Itu bahkan belum setengah jalan, Bu. Masih deket lah. Kalau balik ya masih sanggup lah ibaratnya. Akhirnya kita lanjutin jalan. Pas kita jalan kan kayak kita tuh ngerasa, ini kita jalan bener nggak sih? Maksudnya rutenya bener nggak sih? Padahal kita tahu itu jalan satu-satunya. Gitu. Tapi kita mikir, ini jalan bener nggak sih? Oh, gitu loh. Maksudnya nggak ada pilihan jalan lain? Nggak ada pilihan jalan lain. Emang itu rute satu-satunya untuk motor? Iya, kalaupun misalkan kita mau ke Pandeglang atau mau ke Banten lah, Banten kota, ya harus lewat situ. Kalau nggak kita muter balik. Cuman nggak ada jalan lain, maksudnya nggak bercabang lah. Iya, nggak ada alternatif jalan lain. Iya, gitu. Akhirnya kita tetap jalan karena kita kurang yakin kan sama tahu ntar lupa ntar bagaimana. Akhirnya kita buka Google Map nih, Bu. Buka Google Map. Situ saya ingat itu masih 27 menitan. Dari situ ke arah tujuan. Iya, harusnya. Ya, terus akhirnya kita jalan kan. Tapi itu kita jalan tuh udah jauh. Jalan tuh kita udah jauh. Lu merasanya udah jauh gitu? Iya, merasa kita udah jauh banget. Tapi emang kita nggak balik lagi ke jembatan itu, emang enggak. Cuma kita ngerasa udah jauh banget. Tapi kalau di Google Map kan ada yang apa? Waktunya tuh berkurang. Iya. Kalau kita udah pengen deket pasti berkurang. Udah mau deket pasti berkurang. Nah, ternyata waktunya itu nggak berkurang. Waktu di Google Map-nya itu nggak berkurang. Ibaratnya kayak kita jalan di tempat lah. Tapi lu jalan gitu ya padahal. Tapi jalan, bensin juga berkurang. Itu loh. Cuma kan kalau mikir kita nggak ada data. Tapi sekeliling lu kanan kiri berubah tapi menitnya tuh tetap segitu. Kalau dipikir kan kita nggak mungkin jalan tanpa kuota gitu ibaratnya. Itu kita kuota udah siapin. Udah ya kita kan namanya mau main. Pengen ya kayak orang lain lah, ini kita di sini di Instagram gitu kan. Iya. Jadi kita udah jalan masih segitu. Sampai pada akhirnya gerimis, hujan tuh. Kita neduh di satu warung kecil gitu, kayak warung kopi. Kita neduh di situ, kita minum es sama ngerokok. Kita ngerokok kan. Entah 4:30 atau gitu kita jalan tuh. Entah 4:30 atau jam 5 lah. Kita lanjut jalan. Sebelum jalan tuh itu yang jaga tuh ada nenek sama kakek. Ya udah setua itu cuman masih kelihatan bapak lah. Oh. Nggak terlalu yang paruh baya lah ya. Iya, nggak terlalu keriput banget. Itu bapaknya tuh bilang, dia kan ngomongnya bahasa Sunda gitu. Jadi, Jang, mending nginep bae di ditu aya penginapan. Nah, jadi kata dia, mendingan kamu nginep aja di situ, ada penginapan kan. Daripada kemalaman nanti kesananya. Ini karena saya nggak tahu daerah itu kan, jadi kita ya aja. Barangkali emang dia punya alternatif bener gitu, Bu. Karena emang udah mau maghrib juga.
kita jalan itu pas habis belokan itu emang bener ada apa penginapan, ada rumah lah. Iya rumah yang emang buat penginapan nih, kelihatannya macam hotel gitu lah. Cuman saya tanya lagi teman saya, kita mau nginep apa gimana? Lanjutin aja, tanggung kata dia. Akhirnya lu memutuskan untuk nggak nginep. Iya, kita memutuskan untuk lanjut. Karena mulai di situ itu apa kita lihat di Google Map udah jalan, maksudnya udah berubah. Iya, waktunya tuh udah berkurang. Akhirnya kita jalan aja. Jalan nggak, kita kan itu emang jalannya apa kayak desa, nanti hutan lagi, desa lagi, karena emang masih kampung kan. Kita jalan, itu emang apa kiri ini sebelah kanannya laut, ininya udah hutan, kirinya udah hutan, jadi emang nggak ada jalan lain. Kita nyampe di hutannya itu gelap Bu, nggak ada lampu sama sekali. Kalau nggak lampu motor kita tuh. Iya. Nggak ada lampu jalanan. Iya kayak gitu. Yang kalau di sini kan ada tiang listrik. Nah, nggak ada lampu, akhirnya kita jalan pas di tempat gelap itu, di hutan itu kita ketemu satu bapak-bapak tuh. Napak nggak? Napaknya mah nggak tahu kan karena gelap kita juga. Oh ya udah ya terus. Ya kita ketemu satu bapak, karena kan pandangan kita kan ke depan nih, karena takut juga, hati deg-degan nih. Iyalah. Namanya udah maghrib, kita jalan aja. Ada bapak situ. Sepi banget. Itu cuman kita doang yang jalan, cuman kita yang jalan. Untung lu berdua ya? Iya, untungnya berdua, kalau sendiri udah gimana. Terus? Kita yang bodohnya itu kita nggak mikir dia ini orang apa bukan. Kita mikirnya orang aja gitu, maksudnya. Nggak mikir yang lain. Kita tanya kayak apa? Pantai Tanjung Layar tuh masih jauh nggak? Sawarna Pak. Oh, deket gitu katanya. Di ditu sakedeng deui cenah. Kayak dekat di situ sedikit lagi. Nah, kita bilang makasih, kita jalan lagi. Jalan di situ ban mulai kempes tuh. Ban motor. Cuman yang depan doang. Yang rada berat nih, mulai rada berat kan. Berat itu kayak kita belok aja susah, Bu. Gitu, akhirnya kita cek ternyata kempes. Kita paksa ya jalan tuh karena emang gelap kan, mau didorong juga takut. Iya, mau nggak mau lah ya. Iya, akhirnya kita paksa jalan. Sampailah di satu kampung tuh yang emang udah kayak di sinilah, kelihatannya udah lebih maju gitu. Udah masuk kota. Kita nyampe di situ. Kita ke bengkel tuh, ada bengkel, kita pompa motor dulu nih. Kita pompa motor, isi, akhirnya kita jalan lagi. Jalan sampai di penginapan Sawarna itu, kita udah nyampe di Sawarna lah itu. Udah di daerah Sawarna gitu. Itu sekitar habis Isya. Terus kita nginep di penginapan Sri Kandi. Itu kalau kita ke sana itu emang penginapannya macam kontrakan gitu. Jadi emang satu kamar berbaris gitu. Kalau penginapan kita mah macam rumah, macam hotel. Jadi ada resepsionis, ini mah nggak ada. Jadi kita harus ketemu orangnya langsung, bayar gitu, nggak lewat resepsionis. Kita nginep, harusnya itu kan satu kepala 300.000. 300.000 itu satu kepala yang pakai AC sama wifi itu. Kita pesen yang itu. Kita negosiasi karena uang nggak ada kan, namanya masih pelajar. Kita negosiasi, akhirnya dibolehin tuh karena udah malam juga, kita dari jauh. Boleh 300.000 berdua. Di situ ininya kita melakukannya mandi, makan, kita tidur malam tuh sekitar jam 1:30 lah. Itu motor stang saya itu banyak itu kayak dibelok-belokin gitu, diobrak-obrak gitu. Jadi mikirnya maling ya. Iya, jadi kan bunyi tak. Sedangkan itu kan kita kunci stang tuh. Iya. Kayak itu, berusaha ada yang mau in. Iya. Makanya kita curiga. Kita lihat dulu nih dari jendela. Nggak ada orang. Ya. Motor itu juga berhenti, nggak bunyi lagi. Oh, begitu lu intip berhenti itu bunyinya. Motor normal kita lihat. Nggak bergerak sama sekali. Akhirnya karena saya takut, saya telepon tadi tuh penjaganya. Ya, penjaganya Mang Cecep apa Mang Asep itu saya lupa. Terus saya telepon, "Mang, di sini aman nggak?" kata saya. "Aman, Jang, nggak pernah ada yang hilang kok. Sering orang kesini," katanya. "Motor nggak ada yang hilang," katanya. Soalnya ada yang jaga juga di depan sana gitu, depan kampung itu. Jadi kita terus ini siapa yang ini goyang-goyang ini ya. Iya.
kita paling juga akhirnya karena kita takut motor hilang kan, namanya motor masih beli sama orang tua lah, kita nggak tidur tuh sampai pagi. Kita nggak tidur sampai pagi bergadang tuh. Untungnya sebelum kita ke penginapan tuh kita udah ke Indomaret, kayak macam beli rokok, beli apalah, jadi ada lah buat ngopi gitu. Akhirnya karena kan di sana juga disediain air panas apa segala macam. Kita ini sampai paginya kita main ke pantai Tanjung Layarnya itu. Ya sekedar foto lah ibaratnya, namanya kita refreshing kan. Iya. Kita foto-foto itu udah kita pulang ke penginapan yang tadi itu. Karena kan harusnya apa, check-innya kan kita jam 7 malam. Keluarnya harus jam 7 malam juga. Oh. Karena kita memutuskan takut terlalu sore juga nyampenya, takut kejadian kayak kemarin. Di jalannya. Kan? Iya, makanya kita jalan habis apa? Jam 11 itu habis mandi apa semua rapi-rapi, kita jalan. Di depan itu pas ada masjid kita singgah dulu sholat Jumat. Nah, kita sholat Jumat jam 1 kita berangkat. Jam 1 berangkat, di situ mulai lagi tuh kejanggalannya. Ban mulai kempes lagi. Ban Mulai depan ya. ban depannya aja, ban belakang mah enggak. Cuman kita ngerasanya berat aja gitu. Buat belok susah. Kita akhirnya kita ke bengkel, kita kompa lagi nih. Kita kompa kan. Terus kita jalan lagi, kita itu kempes lagi Bu, kita jalan tuh belum jauh, kempes lagi. Tapi itu kan kita alhamdulillah masih di daerah Sawana itulah, masih kampung. Kita jalan kempes, akhirnya kita ke bengkel lagi, kita suruh cek nih Bocor apa enggak? iya bocor apa enggak nih, kata saya. Akhirnya dia cek, katanya nggak ada yang bocor, aman. Terus dia bilang ventilnya kali bocor halus sih gitulah. Ya dicek itu yang kita tahu lah, yang pakai air itu kalau ada bocornya dia ada Gelembung. Iya gelembung itu nggak ada sama sekali. Akhirnya ya udah pompa aja deh, kita jalan lagi. Kita jalan itu kempes lagi Bu, sampai kita dorong motor di yang hutan itu. Itu udah masuk hutan itu. Tapi apa, hutannya tuh belum yang lebat, belum. Jadi masih alang-alang lah. Belum yang lebat, kita jalan apa namanya tuh, kita jalan itu kita paksa Bu, akhirnya kayak ketemu bengkel lagi tuh belum jauh, suruh dicek barangkali tadi nggak benar ngeceknya kan, maksud saya gitu. Akhirnya dicek lagi, nggak ada yang bocor sama sekali, nggak ada. Itu kata dia ini aman Jang, nggak bocor kata dia gitu. Akhirnya saya sama teman saya memutuskan daripada kayak gini mendingan kita ganti ban aja. Ganti ban dalam. Iya, kita ganti ban lagi tuh. Ganti ban dalam kan karena emang kita uang itu tinggal 40.000 Bu. Karena kan emang di situ apa nggak ada ATM, nggak ada apa gitu. Jadi kita nggak bisa keluar uang gitu. Akhirnya kita ganti ban. Ganti ban itu 40.000 sekali masang itu. Akhirnya kita jalan lagi tuh kempes lagi. Itu padahal ban baru. Akhirnya di jalan kami itu udah sampai hutan tadi saya ketemu bapak itu loh, yang warung belum. Oh, yang ketemu sendirian. bapak, iya, yang gelap itu. Cuman itu kan kalau siang adalah orang lalu lalang. Oh, masih ada lalu iya, 1-2 motor mobil gitu. Kami jalan kempes kan, kami sempat dorong juga karena jauh lah, masih jauh ibaratnya. Kami dorong, akhirnya ketemu satu bapak yang pakai pick up itu, mobil bak itu, mobil los bak itu. Dia turun, katanya kunaon Jang eta motor, kenapa itu motornya, katanya. Saya bilang kempes tadi di jalan. Terusnya dia tanya bocor lain, nah bocor bukan, katanya. Saya enggak, tadi habis diganti ban kok masa bocor, kata saya gitu. Akhirnya dia, karena alhamdulillah dia bawa pompa tuh, pompa yang apa kita ini. Akhirnya kita kompa tuh berdua sampai anginnya benar-benar keisi. Dia lanjut jalan karena dia kan bawa barang juga. Dia lanjut jalan, kita jalan lagi tuh. Ya jalan itu apa? Bocor apa, kempes lagi? Iya, kempes. Itu kempes. Nah, ya tadi saya maaf sebelum itu ada yang kelewat. Pas saya berangkat ke sana itu yang tadi warung itu saya sudah cerita ya. Iya, itu kan pas udah kempes itu kita ketemu bapak, kita jalan lagi tuh. Nggak jauh sebelum itu kan, itu pas banget tikungan itu.
tikungan yang tadi ada penginapan itu. Ternyata pas kita datang ke sana teman saya Dit, ini bukan yang semalam ada rumah di sini. Ternyata, padahal lu lihat memang ada rumah. Iya, memang pas sorenya tuh ada Bu, pas kita berangkat. Pas saya dari warung itu, saya berangkat ada. Tapi ketika saya pulang nggak ada. Itu tebing batu semua Bu. Padahal lu sore ya. Apa? Iya itu sore. Iya, pas maksudnya bukan malam-malam lu liatnya. Iya gitu. belum malam. Itu masih terang Bu. Cuman kayak mendung-mendung aja. Masih terang. Kita sampai situ kita takut tuh. Wah ini nggak bener nih, ya kan? Itu emang tebing. Jadi sebelah kalau kita berangkat sebelah kiri tebing, sebelah kanan udah laut. Emang pesisir pantai. Kalau kita pulang sebelah kanan yang tebing. Itu kita perhatiin. Oh iya benar. Ini bukan penginapan. Iya, untungnya kan saya nggak nginep di situ semalam. Gimana lu kalau nginep? Kalau nginep saya tidur di batu. Tuh gitu lu buka mata. Iya. Beda alam udah. Terus akhirnya kita jalan, pas sampailah di, saya ingat itu titik warung yang tadi saya singgah itu loh. Titik warung itu saya singgah. Ternyata nggak ada warung Bu di situ. Itu teman saya juga nggak. Ya, warung yang di sini mana? Oh iya kata saya. Itu cuman apa? Tanah sama alang-alang itu tinggi. Tinggi alang-alangnya itu udah. Jadi udah nggak mungkin ada bentuk warung iya, di situ. Nggak mungkin warung. Kalaupun misalkan itu ada orang jalan itu juga kelihatan apa? Alang-alangnya itu pasti apa? Rubuh gitu, bekas diinjak gitu. Kan nggak mungkin warung di alang-alang itu nggak mungkin. Iya. Nah di situ kejanggalannya tuh. Akhirnya kita jalan lagi. Di sana tuh ada apa? Ibu-ibu yang cari kayu bakar tuh. Sambil apa gendong kayu bakar pakai kain itu. Kita tanya, Bu di situ ada warung tuh? Kata saya gitu. Bu di sana ada warung nggak? Katanya, oh di sana nggak pernah ada warung gitu. Kalau bahasa kita gitu. Di sana nggak pernah ada warung. Itu mau udah lama itu pantai nggak keurus, nggak bakal ada warung. Sini juga akses ke desa jauh, misalnya ke pemukiman lah. Jauh. Di situ kita merinding. Wow. Iya gini. Aduh mau gimana nih kata saya. Akhirnya kita jalan aja. Ya udah dah kita pulang dah. Akhirnya gitu. Itu mau pulang tuh. Kita pulang. Udah sampai di apa? Di sekitar daerah saya lah waktu sekolah itu. Daerah rumah teman saya itu. Itu kita sudah sampai di sana. Di daerah itu nggak terlalu jauh lah. Akhirnya kita makan bakso. Kan karena lapar di sana, maksudnya akses ATM udah ada, apa udah ada. Kita sebelum itu ke ATM dulu, baru makan bakso karena lapar. Nah di situ pas saya mau berangkat, mamang baksonya tuh bilang, katanya apa? Hati-hati bawa motornya, jangan ngebut-ngebut, takut ada apa-apa. Dia ngomong begitu, cuman dia nggak ngomong ada apanya. Jadi cuman berpesan seperti itu aja. Iya ngasih pesan gitu, jadi kita ya iya aja. Iya mang, makasih. Akhirnya kita jalan tuh sampai rumah ya. Sampai rumah akhirnya saya kembali ke asrama. Sedangkan dia kan memang di situ, cuman satu sekolah. Jadi sekolahnya itu ada apa? Ada yang orang dari luar, ada yang orang asrama, ada yang boarding school lah. Gitu. Kita sekolah udah 2 hari itu. Itu motor kempes-kempesan terus. Ibaratnya kan saya sama teman saya ini CS. Jadi berdua aja kemana-mana. Itu motor kempes Bu. 2 hari itu kompa balik kompa. Itu kempes. Akhirnya jatuh apa pas hari keduanya itu dia bawa motor yang berbeda, motor bapaknya dibawa tuh. Sedang motor dia kan baru itu harusnya. Motor bapaknya dibawa sama dia, kata saya, "Motor lu mana?" "Kempes mulu, Dit." Akhirnya saya ke rumah dia tuh main. Saya main ke rumah dia. Bapaknya kan juga ustadz guru ngaji gitu. Guru ngaji, habis ngajar ngaji, dia pulang ke rumah, ngajinya di masjid kan. Dia pulang ke rumah, sempat marah juga. Kunon mau motor bapak, kenapa bawa motor bapak gitu? Motor kamu kemana? Akhirnya dijelasin tuh motornya kempes mulu pak, gitu. Kalau kita jalan kempes, di kompa jalan kempes. Padahal dicek nggak ada yang bocor. Akhirnya dilihat sama bapaknya itu, dilihat, oh pantas kata dia. Kita nggak tahu pantasnya apa ya nggak? Pantas apa? Iya kalau pemikiran kita pantas ada paku bocor ya nggak? Kita nggak maksudnya nggak berpikir ke sana. Akhirnya kita tetap apa namanya? Tetap cerita ke bapak
teman saya itu, saya sama teman saya itu disuruh beli kembang 7 rupa. Oh, oke. Kita berdua jalan tuh ke pasar beli kembang 7 rupa. Saya ingat 10.000 itu saya beli. Saya beli 10.000, akhirnya taruh di baskom, dikasih air, terus dia doa. Ya kita nggak tahu lah apa namanya ustadz, guru ngaji gitu, kita percaya aja. Akhirnya disiram lah itu ban depannya itu, disiram. Habis itu dia tanya ke saya, emang kemarin dari mana Dit? Saya bilang kemarin dari Sawarna, Tanjung Layar, kata saya. Dari Lebak, saya habis main berdua gitu. Oh, di jalan itu kamu nyenggol apa? Itu ada yang di sungai, kamu kesenggol sama kamu itu, dia katanya gitu. Cuman kan saya nggak ngerasa, orang di sungai aja nggak ada orang kok, kan nggak gitu. ada apa-apa lah ya, jalan pada umumnya gitu. Maksudnya kita nggak bisa ngelihat kan, gitu ya. Di situ percaya nggak percaya saya udah ngalamin gitu. Jadi ya saya mau nggak mau percaya karena kita bolak-balik 3 kali kan. Jadi nggak percaya juga mustahil juga karena ngalamin. Akhirnya saya udah cerita begini, kata bapaknya teman saya itu, dia bilang ban motornya ada yang megangin. Pokoknya itu kayak orang laki-laki, rambutnya panjang, hitam, pakai jubah hitam. Dari itu saya langsung merinding. Iya, lu aja, gua aja yang mendengar merinding, gimana lu yang menjalani gitu. Iya, makanya udah mah 3 kali. Itu yang perjalanan harusnya 1 jam 30 menit kira-kira. Itu sampai habis isya kan 5 jam, bener. 4 jam dari lebih. Jam 1 siang ya, jalan ya. Kira-kira 4 jam, 5 jam lah. Terus GPS juga nggak jalan. Ibaratnya. Iya. Kayak gitu. Akhirnya kan biasa kalau di GPS ada suara berapa menit sekian. Itu ada suara Google-nya itu loh. Ini nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Akhirnya dia bilang begitu, kita percaya dong. Iya. Mau nggak mau orang kita ngalamin. Bener. Iya, dari situ saya tadinya sempat nggak percaya, saya bilang, maksudnya saya dalam hati takut, cuma saya ngeyakinin diri saya doang. Masa iya, kata saya gitu. Akhirnya tapi memang banyak kejanggalan juga kan. Iya, cuman saya memastikan orang yang megangin itu loh. Jadi dia katanya meganginnya begini di ban, jadi ini ban dia pegang begini. Oke, gelayutan. Iya begitu. Cuman pas di bannya itu, makanya itu saya nggak percaya kan, sempat. Cuman di hati mah takut. Lah. Cuma saya memastikan emang iya Pak, katanya. Gini, coba aja besok ini habis ini nggak akan kempes lagi. Bapak udah suruh pergi. Akhirnya bener aja sampai hari ini Bu, motor itu nggak kempes. Ban belum diganti, ban dalam belum diganti. Itu ganti terakhir di sana itu. Sampai hari ini nggak Setelah udah dimandiin 7 kembang. Iya, disiram 7 kembang itu sampai hari ini normal. Itu cerita yang maksudnya pengalaman banget lah, nggak bisa dilupain. Iyalah pasti. Lu ada traumatik nggak untuk ke sana lagi gitu? Ada sih sedikit, cuman ibaratnya saya ke sana tapi nggak mau lewat jalan itu loh, gitu. Loh, kata lu tadi jalan satu-satunya yang lewat motor lewat situ gitu? Enggak, jadi itu kan emang jalan, ibaratnya jalan cepat, kayak jalan tikus gitu. Tuh naik motor kan bisa lewat situ. Emang kadang orang Labuan, orang sana itu lewat situ jalannya kalau mau ke Sawarna itu. Ini kalau kita lewat Pandeglang lagi jauh lagi Bu. Iya, bisa sampai 3 jam. Karena kita harus muter gini. Gitu. Jadi kita lewat situ, yang kita cari cepatnya lah. Akhirnya pas dari situ saya bersumpah sama diri saya, gue kalau ke Sawarna gue nggak mau lewat situ. Saya ngomong ke teman-teman saya begitu. Ya, mending lu agak jauh tapi lu nggak ada horor ya, karena tadinya mau cepat jadi lama juga ya. Iya, jadi malah lebih lama. Iya, makanya kata saya, udah kita ke sana nggak usah lewat situ saya. Ya, kita kalau setiap ke sana itu kita lewatnya lewat Pandeglang itu, Malingping itu ke sana. Itu kita lewat sana. Nggak apa-apa deh, kita jauh. Cuman ya kalau itu mah kalau lewat Pandeglang itu emang jalan ramai Bu, jalan orang lah. Kalau itu kan emang lewat hutan. Iyalah, mending lu agak lama tapi selamat ya. Iya. Soalnya jalannya kayak mana ya? Itu kayak hutan desa gitu loh Bu. Jadi kita nggak ini juga, maksudnya nggak nyaman juga ibaratnya lah kalau kejadian seperti itu kan. Iya, apalagi nggak ada
lampu jalanan ya kan, bener-bener emang yang gelap. Iya itu sampai namanya kita apa manusia adalah rasa takut gitu. Pasti dong. Iya. Kalau dibilang trauma kesan nangis sih enggak, cuman jalannya itu nggak mulai situ, traumanya di situ mungkin. Iya, benar. Tapi lu masih kayak sampai sekarang kayak kebayang-bayang gitu nggak? Kebayang apa? Ya itu yang gelendotin apa enggak lah ya. Kalau itu enggak, cuman saya kebayang itu kalau kayak saya ngelihat horor apa ngelihat apa. Itu saya keinget cerita saya itu yang saya alamin. Itu saya selalu inget itu. Kadang kan saya nonton podcast di YouTube juga, podcast Prasetyo tuh yang naik-naik gunung, horor mistis. Itu saya langsung ingat cerita saya. Ternyata gue ngalamin gitu. Iya, ya. terus saya. Padahal sebelum itu kalau ada horor yang kita dibalikin lagi, itu saya nggak percaya sama sekali, Bu. Nggak percaya sama sekali. Dan setelah saya ngalamin, akhirnya terjadi. Percaya, iya. Ya. Begitu lu udah ngalamin gitu ya. Iya. Lu ada pesan-pesan nggak untuk yang dengar gitu? Ya pesan-pesannya saya ini hanya menyampaikan cerita saya, pengalaman saya. Terlepas mau percaya atau tidak, itu gimana yang nonton gitu, gimana yang dengar kan. Intinya saya bukan untuk menjelek-jelekan daerah itu, bukan untuk menjelek-jelekan yang ada di sana. Cuman itu yang saya alami, yang saya ceritakan gitu. Pesan saya kalau misalkan kita lewat suatu jalan apa lewat mana gitu, ya baiknya permisi lah, numpang-numpang gitu, hapunten gitu. Jadi supaya jalannya juga dimudahkan, jangan lupa berdoa gitu aja. Iya, oke deh begitu. Jadi memang percaya nggak percaya, hal-hal yang kayak gitu tuh kita hidup berdampingan sama mereka ya. Serem juga kan. Nah, bagi kalian yang mau share cerita pengalaman tentang hal apapun, bisa banget langsung DM via Instagram ataupun komen di kolom komentar ya. See you on next video. Bye bye. Thank you ya. Thank you. Terus berarti lu udah lulusan ini? Udah kelulusan kemarin, cuman nggak ada kelulusan. Karena COVID juga. Jadi nggak ada perpisahan? Iya, nggak ada perpisahan. Angkatan saya tuh. Udah lulus aja gitu? Iya, intinya dapat kertas lulus, pulang.